Selamat hari Minggu bagi kita semua jemaat Tuhan terkasih, seluruh pendeta dan sintuar seresort Tanjung Priuk menyampaikan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat yang beribadah di rumah. Kita kembali berkumpul dalam ibadah Minggu ke-6 setelah Trinitatis ini. Kiranya kita selalu memuji Tuhan yang Tritunggal, yang selalu setia menyertai kita dalam perjalanan hidup kita, juga gerejanya. Hingga kini kita boleh berjalan dalam berbagai situasi yang terjadi. Walaupun kita sedang menghadapi berbagai kesulitan, khususnya COVID-19, tetapi Tuhan selalu menyertai kita di dalam perjalanan hidup ini. Marilah kita bersekutu dalam ibadah ini. Kita puji dan muliakan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa di dalam hati saat teduh dimulai. Amin. Marilah kita angkat pujian bagi Tuhan dari Kidung Jemaat 17 ayat 1 dan 3. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Kami menanggalkan hasrat sia-sia, keinginan manusia. Jiwa raga kami hidup seluruhnya, Tuhan Kaulah yang empunya. Dikaulah yang esa, patut dimuliakan sederhana Allah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berikanlah bagi kami roh kedamaian dan kebenaran, supaya kami mengerti kehendak-Mu, dan dengan segenap kekuatan kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 353 ayat 1. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau.
hati menunggu aku datang. Hai mari datanglah, kau yang lelah mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat marilah. Marilah kita mendengar hukum Tuhan, yaitu hukum Taurat ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah hukum Tuhan. Mari kita memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 57 ayat 2. Tanpa cahaya Roh Kudus, kami dalam kegelapan. Biar oleh sabda-Mu akal budi kau cerahkan, hingga Tuhan kuasai karya dan ucapan kami. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Dalam darah-Mu kudus suci.
kendatiku lemah, tenaga Kau beri, Kau hapus air dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Epistel bagi kita pada minggu ini tertulis di Evangelium Markus pasal 6 ayat 1 sampai 6. Kita baca secara responsorium. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti Dia. Pada hari Sabat, Ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar Dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya?" Bukankah Ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yosef, Judas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 368 ayat 1. Pada kaki salibmu, Yesusku berlindung, air hayat Golgota, pancaran yang agung. Salibmu, salibmu yang kumuliakan hingga dalam surga kelak ada Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 247 ayat 1 dan 2. Sungguh kerajaan Allah di bumi tak kalah. Yesus yang bangkit dilantik menjadi kepala. Ia menang, lampu menjadi terang. Lihatlah fajar menyala, sambil menyangkal dirimu tetaplah percaya. Jangan pengharapan hilang di perang dan bahaya. Biar gentar hatimu pun berdebar, akhirnya kamu berjaya. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu ke-6 setelah Trinitatis terambil dari kitab Amos pasal yang ke-7, dimulai dari ayat 10 hingga ayat 17. Demikian firman Tuhan. Amos diusir. Lalu Amazia, imam di Betel, menyuruh orang menghadap Yerobeam, raja Israel, dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amazia kepada Amos, "Pelihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana, dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan." Jawab Amos kepada Amazia, "Aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah arah hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Maka sekarang dengarlah firman Tuhan. Engkau berkata, janganlah bernubuat menentang Israel, dan janganlah ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. Sebab itu beginilah firman Tuhan, istrimu akan bersundal di kota, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur, engkau sendiri
akan mati di tanah yang najis, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, topik pada minggu hari ini adalah tetap menyuarakan kebenaran. Jemaat yang terkasih, tentu tidak menyenangkan menerima teguran, apalagi peringatan akan hukuman berat yang akan diterima. Sebab manusia cenderung merasa dirinya baik, dan yang telah mereka perbuat telah memadai menurut manusia itu. Amsal 21 ayat 2 berkata, setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Bangsa Israel berusaha luput dari hukuman dengan tidak menaati Tuhan. Justru ketaatanlah yang menghindarkan seseorang dari hukuman. Tujuan pemilihan dan penyelamatan adalah kemuliaan bagi Tuhan. Pemilihan Tuhan memberikan tanggung jawab yang besar dalam hidup sehari-hari. Tetapi hidup mereka sungguh mempermalukan Tuhan. Hidup mereka sungguh miskin di hadapan Tuhan. Kalau tidak dari satu sisi, bagaimana semangat peribadahan Israel kepada Tuhan tampak begitu megah. Tetapi pada sisi yang lain, dalam hidup sehari-hari, banyak orang yang diperas dan diterlantarkan. Kekuasaan cenderung disalahgunakan, baik jabatan sebagai pemimpin negara atau pemimpin agama, tidak menggenapi tujuan Allah. Tantangan bagi hamba Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan, suara kenabian sulit untuk diterima. Tetapi walau bagaimanapun firman Tuhan harus disampaikan. Kita sudah menerima perintah. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. 2 Timotius 4 ayat 2. Kalau tidak ada lagi yang mau mengambil risiko memberitakan kebenaran, bagaimana jadinya dunia ini? Tuhan akan secara konsisten membangkitkan orang-orang pilihannya untuk menegakkan kebenaran dan keadilannya. Jemaat Tuhan yang terkasih, pada nas ini Tuhan memberikan gambaran seperti tali sipat, yaitu tali pengukur tegak lurus. Ia memegang tali pengukur itu untuk melihat apakah tembok itu tegak lurus atau tidak. Sebuah tembok yang pada mulanya didirikan dengan memakai tali sipat tentu saja sangat tegak lurus, tetapi akhirnya rusak dan menjadi miring serta tidak terpertahankan lagi, harus diruntuhkan sebelum memakan korban. Tali sipat ini merupakan lambang pengukur terhadap perilaku Israel. Yesaya 28 ayat 17a dikatakan, dan aku akan membuat keadilan menjadi tali pengukur dan kebenaran menjadi tali sipat. Dengan kebenaran dan keadilan Tuhan,
nyata bahwa kehidupan bangsa Israel telah mengalami kerusakan parah dan telah menjadi miring. Saat Allah datang untuk menghakimi dengan memakai ukuran itu, maka hasilnya ialah penghukuman. Tetapi intinya bukan penghukuman, tetapi pemberontakan atau perbaikan, perombakan atau perbaikan. Kalau diterima dengan baik, tetapi pada kenyataannya teguran Allah ini tidak diterima. Malah mereka melawan. Mereka tidak mengakui kelemahan yang ada pada mereka. Padahal ke-10 perintah Allah telah mereka langgar semuanya. Pelanggaran berat mendatangkan hukuman yang berat tentunya. Tetapi mereka berlindung dalam pemahaman bahwa mereka adalah umat pilihan Tuhan. Mereka menganggap hukuman yang disampaikan tidak akan mungkin terjadi. Bahwa hukuman Allah menyangkut 2 hal penting, yaitu penghancuran tempat peribadatan dan tahta Raja Yerobeam II. Kegagalan mereka menggenapi perintah Allah akan membawa kekalahan dan pembuangan. Pemberitaan Amos mengakibatkan pertentangan dengan pemimpin agama dan pemerintah. Amazia, pemimpin yang bertanggung jawab di Betel, dialah kepala imam bait suci negara yang resmi didirikan oleh Yerobeam pertama. Itu boleh kita lihat di 1 Raja-Raja 12 ayat 26 sampai dengan ayat 30. Amos dianggap sebagai oposisi politik. Berhubungan dengan keamanan dan ketertiban, mulut Amos harus disumbat. Apalagi Amos sebagai orang Yehuda adalah orang asing di Israel Utara. Pemberitaan yang disampaikan Amos dianggap melawan pemerintah yang berkuasa saat itu. Sebab beginilah yang dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Tetapi mereka tidak menangkap pesan untuk menjalankan kebenaran dan keadilan sebagai seruan yang patut dihargai. Perintah, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Pasal 5 ayat 6 tidak ditanggapi oleh mereka. Amazia mengusir Amos dari Betel dengan menghinanya. Pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda. Carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana. Amazia menganggap Amos sebagai pelihat atau nabi bayaran yang mencari nafkah dengan bernubuat. Amos dianggap sebagai pengganggu ketenangan dan menyusahkan. Alasan pengusiran bukan karena ditemukan kesalahan atas nubuat yang disampaikan oleh Amos, tetapi alasan politis yang dikemukakan bahwa tempat ini adalah tempat kudus raja atau bait suci kerajaan. Amazia jelas-jelas merupakan alat pemerintah dan mengutamakan kepentingan pemerintah. Agama telah dijadikan menjadi alat tujuan politik. Disinilah letak perbedaan Amos dan Amazia, bahwa Amos berbicara atas nama Tuhan, sedangkan Amazia berkata-kata atas nama penguasa. Amos menegaskan bahwa ia bukan nabi, bahwa ia menjadi nabi bukan dengan tujuan untuk cari makan,
atau untuk mendapatkan upah. Amos menyatakan bahwa dirinya bukan nabi profesional. Ia hanya seorang gembala dan pemungut buah arah hutan. Amos menegaskan bahwa ia mempunyai cukup penghasilan dari pekerjaannya sehari-hari. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Amos tidak bernubuat atas kehendak manusia, tetapi karena panggilan langsung Allah yang menjadikannya nabi. Amos tidak takut terhadap intimidasi dan ancaman Amazia, sebab ia yakin bahwa firman Tuhan ini harus disampaikan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah bangsa Israel di Betel sudah banyak dipengaruhi oleh penyembahan Baal dan sudah bercampur dengan unsur-unsur dari agama Kanaan. Tetapi resminya orang Israel masih melayani Yahweh. Dalam nas ini jelas tampak pertentangan antara imam dengan nabi yang seharusnya bekerja sama. Tetapi karena imam di Betel yang diwakili Amazia telah dipengaruhi oleh pemerintah, bertindak sebagai wakil pemerintah, maka terjadilah perdebatan. Sebab nabi mewakili pemberitaan firman Allah yang bebas dan berwibawa. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keberadaan bangsa Israel sebagai bangsa pilihan sama seperti keberadaan kita orang-orang Kristen sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Keberadaan kita tidak meniadakan tanggung jawab akan ketaatan pada firman Tuhan. Malah standar kehidupan bangsa pilihan lebih tinggi dari bangsa-bangsa lain. Jangan menganggap bahwa Tuhan tidak akan sampai hati menjatuhkan hukuman pada kita. Sebab kasih Tuhan disertai dengan kekudusan, bahwa Tuhan tidak dapat mengabaikan atau menutup mata akan kesalahan kita. Seharusnya keberadaan kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan telah berpindah dari area ketidaktaatan kepada area ketaatan. Patokan keselamatan kita adalah ketaatan Yesus Kristus yang telah mati bagi kita, orang-orang berdosa ini. Namun saudaraku, patokan keselamatan itu juga menjadi patokan penghakiman, yaitu Yesus Kristus. Di Yohanes 5 ayat 24 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Bukti bahwa kita telah diselamatkan adalah mendengar perkataan Yesus dan setia di dalam iman. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10c. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita telah memperoleh kekayaan dan kelimpahan di dalam Yesus Kristus
yaitu kekayaan dan kelimpahan rohani. Semua ini bukan untuk dinikmati sendiri, tetapi untuk dibagikan bagi orang lain. Ibadah bukan formalitas dan pamer kekayaan duniawi, tetapi membagikan karunia Tuhan. Hidup dalam persekutuan dengan Tuhan terwujud dalam persekutuan dengan sesama. Di Amos 5 ayat 24 dikatakan, tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Inilah, saudaraku, yang dikehendaki oleh Tuhan menjadi kekayaan dan kelimpahan orang-orang percaya. Jemaat Tuhan yang terkasih, pertentangan dalam dunia sekarang ini adalah antara orang-orang yang menahan, menghambat aliran keadilan dan kebenaran Tuhan. Sedangkan Tuhan menggerakkan orang-orang yang menyalurkan keadilan dan kebenaran Tuhan. Siapakah pemimpin rohani yang sesungguhnya? Amos atau Amazia? Tentu Amos yang memimpin bangsa Israel ke arah yang benar, sedangkan Amazia menyesatkan. Kita adalah penerus Amos untuk menyuarakan keadilan dan kebenaran. Walau seolah kita menentang arus, tetapi Tuhan di pihak kita. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Orang yang benar seolah tersingkir karena kalah banyak, kalah pengaruh, dan kalah pendukung. Tetapi kita harus mempunyai pendirian dalam Tuhan. Kita harus lebih takut kepada Tuhan daripada kepada orang-orang yang memberontak kepada Tuhan. Tuhan yang akan menegakkan keadilannya. Saat itulah nyata siapa yang telah menang. Orang-orang yang diberkati Tuhan. Saudaraku, tentu kita tidak mau masuk ke dalam kelompok orang yang menanti hukuman. Yang kita ingini adalah menerima perkenanan Tuhan dan berkat yang telah disiapkan bagi orang-orang yang setia sampai akhirnya. Kuat, tegar, dan teguhlah untuk menyuarakan suara kenabian, suara kebenaran yang bersumber daripada Tuhan. Amin, kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih atas segala anugerah, karunia, kasih Tuhan untuk hidup kami, di mana kami boleh dengan penuh sukacita beribadah pada minggu hari ini di masa-masa pandemi COVID-19 yang menghantui kehidupan kami. Kami juga bersyukur ya Bapa atas firman-Mu yang telah menyapa kami melalui peristiwa yang terjadi pada masa Amos, di mana melalui peristiwa tersebut agar kami tetap mampu menyuarakan kebenaran dan keadilan yang daripada Tuhan. Kami dimampukan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Mu untuk selalu menyuarakan kenabian tersebut dimanapun kami berada, dan situasi bagaimanapun kami tidak akan takut dan gentar, sebagaimana hamba-Mu Amos yang tetap tegar
yang tetap setia untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan tersebut. Pakai kami ya Tuhan, sepanjang kami hidup di tengah-tengah dunia ini, sebagai alat Tuhan dan sebagai saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kami di dunia ini. Berkati firman-Mu, berkati seluruh jemaat Tuhan yang dengar-dengaran akan firman-Mu pada saat ini. Walaupun keberadaan kami beribadah di rumah masing-masing, kami yakin dan percaya Tuhan akan tetap setia untuk memberikan sukacita dan berkat, keselamatan yang daripada-Mu. Ampuni kami Bapa akan salah dan dosa yang kami perbuat selama ini kepada Tuhan dan juga kepada sesama umat manusia, agar kami layak di hadapan-Mu dan layak menerima berkat yang berkelimpahan daripada-Mu saja. Sempurnakan doa kami ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Majulah, majulah, maju dalam terang permai, dan nyalakanlah pelita, menantikan mempelai. Sumber hidup hanya Dia, umat Tuhan masuk pintunya. Majulah, majulah, tabahlah, tabahlah, tabah tanpa mengeluh, tanggung,lah cerca dan duka, taat sampai ajalmu. Lihat tajuk kehidupan, biar iblis datang menerpa. Tabahlah, tabahlah. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.